tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Akhirnya setelah 1 bulan kasus ini bergulir, menemui titik terang, ada 4 tersangka dalam kasus ini yang disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada konferensi pers. Kita lihat ada 4 tersangka, akhirnya ada 4 tersangka pembunuh berencana Brigadir Yosua. Karena dikenakan pasal 340 KUH pidana, pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, subsidi 338 KUH pidana, junto pasal 55 dan pasal 56. Selain Irjen Verdi Sambo, ada Barada E yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pertama kali, kemudian ada Bribka Riki Rizal dan Kuat yang diumumkan semalam. Kira-kira apa saja peran mereka dijelaskan secara langsung juga dalam konferensi pers semalam oleh Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Kita ikuti berikut ini. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Jadi bagi kita semua yang selama sebulan ini melihat, mengikuti betul berita-berita mengenai apa saja, bagaimana kronologi terjadi baku tembak antara Barada E dan Brigadir Yosua, ternyata fiktif. Itu dinyatakan oleh Kapolri. Kita ikuti, kita lihat lagi bagaimana sebenarnya rekayasa tadi disebutkan oleh Komjen Pol Agus Andrianto bahwa Irjen Verdi Sambo berperan untuk menskenario kronologi kejadian yang disebut atau didesain sebagai baku tembak antara Barada E dan juga Brigadir Yosua. Kita ikuti berikut ini.
Penetapan 4 tersangka yang diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mempertegas ada pembunuhan berencana. Sekali lagi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir Yosua adalah fiktif. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini bisa dikatakan dengan pengumuman 4 tersangka termasuk Jenderal Bintang 2 yang disebut sebagai orang dekat Kapolri, artinya Polri telah lulus ujian kredibilitas. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Forum Christian. Saya perkenalkan dari paling kanan, ini tampaknya selebriti hari-hari ini karena hadir di semua stasiun televisi dan berkenan hadir di Forum Christian. Selamat malam Pak Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam juga Mbak, selamat malam juga buat seluruh pemirsa TVRI di seluruh tanah air. Terima kasih sudah berkenan hadir. Pengacara keluarga Brigadir Yosua. Di sebelah kiri Pak Kamarudin ada Pak Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam Mbak, selamat malam para pemirsa TVRI di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Christian. Di sebelah kiri saya ini dikomentari oleh Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam saat menggelar konferensi pers semalam ya menanggapi pengumuman 4 tersangka. Deoli Pak Yumara, kuasa hukum Richard Eliezer ya, Baradae. Selamat datang. Selamat datang. Bang Rio. Salam merah putih. Salam merah putih. Terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Christian. Ada yang sudah lama tidak bertemu saya, ada pakar hukum pidana Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Christian. Kami masih menantikan narasumber lain, tapi saya akan mulai dengan Pak Kamarudin terlebih dahulu. Pak Kamarudin, saat saya kami tayangkan tadi mengenai apa saja yang diduga direkayasa atau diskenariokan oleh Irjen Sambo, ada yang bilang ini seperti yang saya katakan sejak awal. Anda kemudian membuat Anda percaya bahwa saat ini penyidikan yang dilakukan oleh Itsus ya untuk etik, tim sus yang dibentuk oleh Kapolri sudah on the track? Baik, mengapa saya yakin ya? Pertama saya punya hubungan khusus dengan Tuhan, Elohim. Ya. Jadi saya beriman dengan apa yang saya lakukan. Yang kedua, saya melakukan investigasi. Jadi saya tidak pernah percaya dengan apa yang saya terima hanya di meja. Jadi saya turun ke lapangan, saya menggunakan metode intelijen. Jadi kalau intelijen itu dia bisa dapatkan data yang A1, bukan yang KW-KW. Anda bisa mempertanggungjawabkan sumber-sumber itu? Bisa dipertanggungjawabkan, karena saya investigasi. Makanya dalam waktu singkat saya bisa dapatkan itu 11 saksi, berikut rekam bukti elektronik, berikut dengan barang buktinya disita. Tetapi sebelum sampai di sana, saya belum terima kuasa, saya sudah menuliskan dulu di Facebook, belum saya hapus sampai hari ini. Polisi menembak polisi di rumah pejabat polisi, mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Itu dini hari. Lalu sampai 5 menit dikomentari oleh saksi. Yang saat itu belum saya kenal karena jauh di bawah saya. Oh itu berem itu tulang. Kata seorang perempuan saksi dari Sungai Bahar. Ya. Siapa? Kamu siapa? Oh saya teman sekelasnya adikmu yang paling bontot katanya. Itu sini yang meninggal siapa? Itu anaknya Namboruku katanya kan gitu. Oke, kalau begitu titip salam buat dia, berikan nomor teleponnya. Saya punya firasat ini pembunuhan terencana. Oke. Jadi sejak awal Anda yakin sebentar, jangan potong. Ini harus diotopsi ulang dan visum et repertum ulang, artinya harus digali kuburnya. Oke. Begitu ya. Tanggal 12. Oke. Habis itu dia selesai percakapan. 12 Juli ya, 12 Juli. Oke. 12 Juli. Besoknya saya langsung ditelepon. Dapatlah kuasa? Belum, ditelepon karena ini suami istri, ayah dari almarhum tidak bisa telepon kemana-mana karena sudah diretas. Kakak adik juga nggak bisa telepon, jadi pakai telepon yang mengomentari ini, yang mengomentari status Facebook itu. Lalu si ibu itu mengatakan, satu-satunya kamulah yang pernah menghubungi kami, yang lain semua menjauh karena ini disebut aib keluarga, aib polisi. Jadi Tuhanlah yang mengutus. Itu kata ibunya. Okay. Oh ya, saya aminkan. Jadi bagaimana? Saya siap bantu kan begitu. Lalu dia mengeluh suaminya tidak ada uang, pengangguran. Kemudian saya bilang saya biayai. Baik. Kalau dipanggil ke Jakarta tak ada uang. Kemudian tak ada uang beli tiket, tak ada uang hotel. Semua saya bayar. Kalau ekshumasi nanti saya bayar semua. Jangan sampai orang tidak mendapatkan keadilan karena nggak punya uang kan begitu. Oke. Saya menarik Anda katakan tadi. Anda sudah tulis di Facebook itu 12 Juli ini adalah pembunuhan berencana dan tadi saya garis bawahi motifnya adalah soal wanitanya. Saya punya Jenderal. firasat karena saya punya naluri intelijen dan saya punya
hubungan khusus dengan Tuhan kan begitu. Sehingga apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan itu adalah apa namanya itu ada turut campur Tuhan. Jadi karena roh Tuhan ada pada saya sejak di kandungan ibu saya kan begitu. Oke, baik. Sampai sekarang kita lihat Pak Kamarudin konsisten untuk itu. Tapi saya mau bahas mengenai 340 ke Pak Jamin. Pak Jamin ini 340. Kalau orang awam mengikuti, kita ikuti. Yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka diumumkan itu kan Baradae. 338. Pembunuhan secara sengaja saja tanpa rencana. Tapi belakangan Kapolri sendiri yang mengumumkan dan 340 pembunuhan berencana ke semua tersangka. Ini ada perubahan atau penambahan bukti lain yang kemudian menguatkan menggeser dari 338 ke 340 atau ada konstruksi lain? Ya, jadi pertama sekali ditetapkan Baradae 338, kalau menurut saya masih kurang cukup bukti. Kenapa? Karena di situ mereka hanya melihat ada korban, ada yang menembak, alasan penembakan seketika karena ada upaya-upaya pembelaan. Jadi itu lebih mengarah kepada 338 karena itu belum ada ditemukan konsep perencanaan. Nah, tapi karena desakan masyarakat ya mungkin menurut perhitungan saya itu terpaksa harus ada tersangkanya. Untuk resiko seperti ini maka dibuatlah 338 terlebih dahulu. Nah, setelah dikembangkan dan sudah ditemukan ternyata ada keterangan yang menunjukkan adanya rencana. Nah, kalau ada rencana nggak mungkin lagi dibikin 338 karena ada persiapan untuk melakukan tindak pidana, ada pembicaraan yang sudah mengarah kepada rencana tersebut dan ini masuk 340. Nah, permasalahannya adalah di sini di 340 ini yang pertama sudah 338. Makanya sekarang dibikin lagi. Primernya nanti mungkin masuk dalam dakwaan itu adalah 340, subsidiarnya 338. Jadi dibuktikan dulu 340-nya, kalau nggak terbukti nanti 338. Tapi apa yang sudah kita dapatkan belakangan ini terkait dengan konferensi Pak Kapolri dan juga Kabar Eskrim, dia mengatakan kalau sebenarnya ini murni ada suatu rencana. Nah, ini sebenarnya sudah terang benderang kalau perbuatan ini ada dibuat didasarkan suatu perencanaan. Nah, perencanaan apa? Perencanaan yang dibuat sebelum kejadiannya. Kapan dibuat, alat yang digunakan, di mana dilakukan, dan hal yang paling kemungkinan gagal itu sudah dipikirkan sebelumnya. Nah, itulah masuk dalam konteks 340 tadi. Begitu. Pak Jamin, kalau pertanyaan awam, apakah berencana ini direncanakan 1 hari sebelum atau beberapa waktu sebelum atau sesaat sebelum menghilangkan nyawa Brigadir Yosua itu juga termasuk kategori itu berencana? 1 menit juga, 1 menit sebelum melakukan suatu perbuatan itu perencanaan gitu. Karena memang sudah dipersiapkan segala sesuatu untuk melakukan suatu perbuatan itu. Kalau spontanitas, nah kalau kita amatin perbedaannya apa? Kalau keterangan yang pertama dari Jakarta Selatan, Polres, itu memang nggak bisa dikatakan sebagai perencanaan karena ada pembelaan, spontanitas. Baradae disebut membela 338 masuk di situ. Tapi kalau 340 itu artinya apa? Motifnya dicari dulu, tapi motifnya karena apa? Contohnya tadi, karena ada pelecehan seksual sehingga diduga, lalu dilakukanlah pembunuhan. Nah, pertanyaannya ini nggak masuk 340 karena dia nggak ada persiapan. Apa yang ada di situ diambil, apa yang ada di badannya ditembakkan. Itulah 338. Tapi kalau 340 itu, entar dulu, lari dulu dia kemana? Ke pasar. Lari dulu dia kemana? Ngambil barangnya. Ada persiapan. Ajak temannya, oh kita melakukan gini, nanti kamu nunggu di depan, belakang, saya di depannya. Nah itu bisa sudah, jadi berencana yang dimaksud itu adalah seperti itu? Iya, jadi perencanaan itu nggak selalu kita rencanakan 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, nggak seperti itu. Nah ini ada satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan. Kan ada kalimat-kalimat pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu kapan terjadi? Apa saat kejadian atau sebelum kejadian? Kalau sebelum kejadian ada pelecehan, lalu direncanakan untuk mengeksekusi orang yang melecehkan, itu artinya apa? Artinya nggak bisa perbuatan 340 itu sebagai alasan pembenar dari perbuatan pelecehan sebelum rencana itu dilakukan. Ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kabar Eskrim setelah ya Pak Kamarudin. Jadi saya hanya bermodalkan wawancara 5-10 menit dengan orang tua daripada almarhum. Brigadir Yosua ya? Iya. Orang tua Brigadir Yosua. Maka langsung saya buatkan draft surat kuasa 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 5556. Saat ini 340, 338 itu modal wawancara 10 menit. Langsung saya kirim
draft surat kuasanya by Oke. WhatsApp ditanda tangan, langsung saya bentuk tim saya 7 orang karena saya suka angka 7 karena itu angka ilahi kan begitu ya. Maka langsung saya kerjakan, maka semua yang saya tuliskan dalam surat kuasa itu dapat semua buktinya, yaitu ada perencanaan pembunuhan dari tanggal 21 Juni, kemudian berlanjut sampai dengan tanggal 7 Juli. 21 Juni? 21 Juni sudah dirancang pembunuhan itu, pengancaman. Nah, kemudian dapat lagi saya bukti bahwa ketika mereka pergi tanggal 2 bersama-sama ke Magelang, rupanya di Magelang ada percekcokan rumah tangga antara Perdi Sambo dengan istrinya. Ada nangis-nangis di sana. Kemudian kembali lagi terjadi ancaman di sana. Kalau sampai naik ke atas akan dibunuh. Nah, kemudian itu ancaman kepada almarhum. Kemudian Naik ke atas yang dimaksud adalah? itu yang harus ditelusuri oleh penyidik. Kalimat naik ke atas jangan sampai naik ke atas itu Kalau Anda sampai dapatkan naik dari ke mana? atas, Brigadir Joshua Huta Barat akan dibunuh. Kalau Itu ancaman Anda dapatkan dari mana kalimat itu? dari kekasihnya. Oke, Vera. Nah, Cerita ke Vera ya. Ya, saya kan turun ke Jambi. Saya kan nggak mau cuma datang dapat di meja toh. Oke. Pak, sedangkan ancaman yang tanggal 21 Juni adalah gara-gara almarhum ibu dituduh sakit. Makanya saya bilang ke penyidik, cari tahu sakit apa. Nah, kan begitu. Nah, kemudian mereka pergi sama-sama ke ke Magelang, tapi ada di situ clue. Bapak lebih dulu pulang, sehari sebelum. Berarti Anda ini itu apa? pulang dulu ini saya persepsikan mempersiapkan. Kan begitu, mempersiapkan sesuatu kan gitu untuk tujuan pembunuhan terencana itu. Maka kemudian nyampe di Jakarta, mereka tiba-tiba sudah ada di rumah itu. Bahkan lebih dulu nyampe si bapak kan begitu. Nah, naluri intelijen mengatakan ini ada apa? Kok pulangnya duluan tapi nyampe-nya bersamaan kan gitu. Nah, itu penjelasan daripada Komnas HAM, berarti ada pengrusakan CCTV atau penghilangan CCTV. Benar kata mereka disambar petir kan begitu. Tapi petir sampai malam ini belum ditangkap, belum ada berita acara pemeriksaan terhadap petir kan begitu. Nah, dekorder juga diturunkan. Nah, kemudian ada lagi tanggal 8 kejadian Juli ditutupi sampai tanggal 11. 12 hari Senin. Tanggal 11, 4 hari. Ini tidak lazim. Padahal terjadi di rumah pejabat utama polisi, yaitu Kadipropam Polri. Nah, kemudian ada kewajiban moral Kapolres Jakarta Selatan harus melapor ke Kapolda Metro Jaya. Ini dilaporkan tidak? Itu standar SOP. Kemudian Kapolda Metro Jaya harus lapor kepada pimpinan, apakah Barreskrim atau Kapolri kan begitu. Nah, kemudian ketika ditemukan mayat kata Kapolres Jakarta Selatan pukul 17 atau jam 5 sore. Tanggal 8 Juli. 8 Juli. Kemudian yang dimohonkan untuk visum et repertum itu adalah umur 28 tahun. Tetapi yang divisum oleh dokter adalah pria umur 21 tahun. Yang Itu Anda ada lihat, ada di berkasnya? Ada datanya. Oke. 21 saya tahun investigasi. ya? Oke. Nah, kemudian begitu diantar tanggal 9 jenazah ke Jambi, tak boleh dibuka peti. Ya. Kami ikuti. Padahal kepentingan saya sebagai tulang dengan 9 juta lain ada di situ, menyerahkan ulos, harus kena ke jenazah itu. Nah, tapi kok nggak bisa dibuka? Kemudian diserah terimakan tapi dijagain terus. Kalau diserah terimakan kan pergi yang menyerahkan, terserah yang menerima mau diapain. Ini seolah-olah dicegah jangan sampai kemudian keluarga bisa lihat. Nah, orang sana itu biar wanita-wanita pemberani cerdas-cerdas karena mereka makan sayur dan buah. Nah, sehingga kecerdasannya itu dipakai. Nah, Pak polisi kami mau menambah formalin. Itu di hari Minggu. Akhirnya Pak polisi pergi keluar karena rumahnya sangat kecil rumahnya itu cuman dari sini ke situ kan sempit kali. Nah, baru dibuka lagi cepat-cepat, divideokan, dipoto. Nah, itulah yang menjadi bukti. Dikirimlah ke saya. Nah, maka saya semakin yakin pembunuhan terencana. Langsung turun saya ke Jambi. Kan begitu. Pak Kamarudin, kotak Pandora terbuka ketika disebut Baradae mengubah kesaksiannya. Tanggal 5 atau 6, Anda bisa koreksi. Tanggal 5 atau 6, Anda juga bisa koreksi benarkah itu dilakukan di depan Kapolri dengan mendatangkan ayah dan ibu dari Baradae dari Sulawesi Utara. Benar itu dilakukan, Anda mendampingi? Jadi saya ini menjadi kuasa hukum itu pada hari Sabtu tanggal 6. Justru tanggal 6 hari Sabtu? Ya, tanggal 6 itu siang. Oke. Jadi saya lagi tidur di rumah, pulang pagi, namanya juga cowok kan? Ya. Pulang pagi tidur di rumah. Lagi tidur ditelepon berkali-kali oleh? Tentunya oleh Barreskrim. Oke. Karena waktu itu mundur ya pengacara pertama dari Baradae. Berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kali keempat Barreskrim nih. Oke, Anda angkat. Halo, bagaimana saudaraku? Segera datang, segera. 1 jam sampai kemari. Harus menggantikan pengacara lama. Perkara apa? Begini, saya ini udah 15 tahun jadi pengacara yang membantu kepolisian. Terutama di Polres Jakarta Selatan. Sebagai pengacara internal
yang membantu kasus-kasus pembunuhan dari tahun 2003, 2004, 2005. Berarti Anda biasa sekali ya biasa dengan sekali, kasus pembunuhan. biasa ya? sekali. Makanya Termasuk saya bilang pembunuhan berencana? Termasuk, kecuali pembunuhan harga diri ya. Ya. Oke. Jadi singkat cerita tanggal 6 Anda ditunjuk Anda menerima kuasa. Ya, menerima kuasa. Saya berangkat sampai di sana. Perkaranya apa? Oh, perkara ini pembunuhan. Anda ikutin dong di ya, kadang kita banyak perkara. Jadi kita biasa aja lah. Kita juga nggak terlalu tapi kita memang banyak perkara. Jadi kita jalan aja biasa. Oke. Jadi ketika ditunjuk, ya sudah. Perkaranya siapa? Oh ya, ini perkara kita sudah tahu. Oke, mana si Baradae-nya? Anda langsung dipertemukan hari itu? Oh, belum dulu. Oke. Lagi tidur bos di sebelah. Oke, tunggu aja bangun. Ketika tunggu bangun, udah bangun. Salah satu pimpinan Bareskrim, udah Bang Olive masuk. Masuklah. Oke, udah oke ya, masuk. Tapi kan kita belum tanda tangan kuasa. Abang masuk dulu deh. Gimana caranya? Supaya ini dulu. Karena begini, penunjukan dari Bareskrim belum juga menentukan bahwasanya seorang pengacara menjadi kuasa daripada si tersangka. Harus ada tanda tangan dari harus ada Baradae. persetujuan. Oke. Makanya singkatnya ada diberi tanda tangan, kemudian tadi pertanyaan saya apakah benar perubahan kesaksian atau keterangan dari Baradae itu dilakukan? Anda menyebut Anda di berbagai pemberitaan Anda menyebut kan bahwa kita lagi cerita. Anda mendampingi. Kita lagi cerita supaya nanti jelas. Oke. Kalau terburu-buru kita nanti nggak bisa jelaskan. Oke. Saya harus jeda sebenarnya, tapi ya kita teruskan aja. sedikit. Yang gini-gini nggak usah pakai jeda-jedaan, lancar aja. Ya, kita karena harus ini penting. Kita harus iklan sebentar. Selanjutnya TVRI ada iklan tak? Ada iklan. Oh iya, iklan ada dulu, iklan pelayanan masyarakat, ada banyak informasi juga yang mau disampaikan. Iklan dulu. Saya iklan dulu. Oke, sesaat lagi saya akan lanjutkan cerita dari pengacara Baradae terkait dengan kita tentu ingin tahu betul bagaimana kemudian perubahan kesaksian atau perubahan keterangan yang menjadi kotak Pandora ya, membuka kotak Pandora bahwa ada rekayasa kronologis yang telah dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Sesaat lagi di Forum Christian.